Halo, nama saya Daniel Jason Nathanael. Jadi artikel ilmiah saya membuat validasi psikometri dari skala adiksi mukbang versi bahasa Indonesia. Ya, betul. Saya bikin alat ukur tentang alat mukbang adiksi mukbang versi bahasa Indonesia. Oke, oke. Jadi kenapa saya mau bikin ini? Karena yang pertama, mukbang itu lagi marak-maraknya banget ya di Indonesia. Eh, Penontonnya banyak, konten kreatornya pun banyak. Kalian semua pasti udah pada tahu kan mukbang itu apa? Oke, saya jelasin ya. Mukbang ini adalah eh, kegiatan di mana seorang konten kreator eh, mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar dan kegiatan tersebut direkam dan biasanya diunggah ke media-media sosial. Jadi mukbang ini bisa mempengaruhi penontonnya untuk menirukan apa yang dilakukan oleh konten kreator tersebut. Jadi yang ditangkap oleh penonton mukbang ini adalah gambar visual makanan dan suara suara makanan yang diambil atau direkam oleh konten kreator. Aspek-aspek yang dipengaruhi dari menonton mukbang ini yaitu aspek psikologis dan perilaku kesehatan atau perilaku makan. Menonton mukbang berlebihan ini bisa membuat penontonnya mengadopsi perilaku makan yang terlalu banyak atau makan berlebihan. Mukbang ini memiliki kecenderungan di mana makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang tidak sehat. Tidak sehat ini apa kategorinya? Tidak sehat itu eh, kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, atau bahkan tidak ada gizinya. Dan makanan-makanan seperti ini bisa membawa penontonnya atau pelaku mukbang menjadi obesitas. Obesitas sendiri di Indonesia telah eh, mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2023. Eh, dari yang tadinya 21,8% jadi 23,4%. Jadi menurut DSM-5, adiksi itu adalah perilaku yang berulang-ulang. Perilaku ini tuh biasanya perilaku yang mengenakan, eh, namun memiliki dampak yang negatif. Jadi menonton mukbang ini mengaktifkan dopamin, yang kemudian dopamin itu dilepas, yang sehingga menyebabkan eh, ketergantungan. Dan ketika seseorang tidak melakukan mukbang atau menonton mukbang, dia bisa merasakan kecemasan, ketidakpuasan, atau bahkan merasa tidak cukup atau merasa kurang. Orang-orang yang biasanya eh, menon- terkena resiko menonton mukbang atau melakukan mukbang ini adalah orang dewasa dan remaja, terutama orang dewasa muda dan remaja, karena mereka sudah bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Jadi mukbang addiction scale ini merupakan alat ukur psikometri yang diadaptasi dari Bergen Facebook Addiction Scale. Awalnya mukbang addiction scale ini dibuat versi Turkinya terlebih dahulu, yang kemudian diadaptasi ke versi Arab, yang kemudian saya mengadaptasi menjadi versi bahasa Indonesia atau versi kultur eh, negara Indonesia begitu. Alat ukur mukbang ini bisa digunakan untuk riset, untuk intervensi, dan untuk meningkatkan eh,
kepedulian masyarakat Indonesia tentang makan sehat dan perilaku makan sehat dan kebiasaan-kebiasaan makan di Indonesia. Oke, kenapa saya ingin buat mukbang addiction scale ini yang versi bahasa Indonesia? Karena obesitas telah meningkat di Indonesia dari data yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian adanya perilaku menonton mukbang yang dilakukan terus-menerus eh, membuat penontonnya ini ingin makan dengan jumlah porsi yang sama, kemudian eh, makanan yang sama pula yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, tidak bergizi, tinggi kalori, dan tidak ada nutrisinya yang se- yang sudah jelas itu tidak sehat ya. Oke, jadi mukbang ini kenapa sih eh, bahaya bagi penonton? Padahal kan kita cuma nonton ya, cuma nonton konten mukbang. Seperti yang tadi udah dijelasin di awal, konten kreator itu kan menyajikan konten-konten tentang mukbang ya. Penontonnya ini beresiko untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena tadi yang namanya adiksi, adiksi dan ingin menirukan perilaku yang dilakukan oleh modelnya atau konten kreatornya. Jadi penontonnya ini tergiur untuk melakukan mukbang juga dan bahkan ketagihan untuk menonton mukbang dan ketagihan untuk melakukan perilaku mukbang itu sendiri atau makan banyak. Mukbang ini eh, biasanya tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, dan makanan-makanan yang tinggi kolesterol dan sodium yang bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, atau eh, penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi dengan tingginya tingkat obesitas di Indonesia harus dibuat alat ukur yang valid mengenai eh, perilaku makan di Indonesia, termasuk mukbang ini, adiksi mukbang. Eh, jadi mukbang ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyalurkan masalah-masalah tentang mukbang atau perilaku makan banyak di Indonesia. Oke, jadi metode yang saya gunakan ada content validity, ada confirmatory factor analysis, ada ada reliabilitas atau standar error measurement. Jadi di konten validitas ini dilakukan oleh eh, 14 expert yang menilai kalau konten-konten dari eh, alat ukur saya ini bagaimana gitu. Untuk confirmatory factor analysis ini untuk mengukur apakah model dari alat ukur saya sudah fit atau belum. Kemudian reliabilitas untuk mengukur apakah alat ukur saya ini sudah konsisten atau belum. Lanjut ke partisipan, content validity dilakukan oleh 14 expert seperti yang saya sudah sebutkan. Kemudian untuk confirmatory factor analysis dan tes reliabilitas dilakukan oleh 205 responden dari Jabodetabek yang berusia 18 sampai 40 tahun yang termasuk usia remaja sampai dewasa muda. Dan metode sampling yang saya gunakan itu non-probability convenience sampling. Oke, lanjut ke instrumen. Jadi alat ukurnya ini terdiri dari eh, 5 skala Likert
mulai dari sangat jarang hingga sangat sering. Alat ukurnya eh, kira-kira diawali dengan ada awalannya. Jadi, seberapa sering dalam 1 tahun terakhir Anda, oke, pertama masuk, menghabiskan waktu yang banyak untuk menonton mukbang atau memikirkan tentang mukbang. Terus yang ada yang tolerance, merasakan urgensi yang kuat untuk menonton mukbang lagi dan lagi. Kemudian ada mood modification, eh, menonton mukbang untuk melupakan masalah pribadi. Kemudian relapse, mencoba mengurangi menonton mukbang namun gagal. Kemudian ada withdrawal, menjadi resah atau gelisah ketika dilarang menonton mukbang. Kemudian ada konflik, menonton mukbang terlalu sering sehingga memberi dampak negatif pada pekerjaan atau studi. Oke, jadi hasilnya dari penelitian yang saya lakukan tadi terdapat 6 aspek, mulai dari salience, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal symptoms, dan konflik. Oke, hasilnya yang pertama dari content validity atau validitas konten, eh, menurut Icon V, berdasarkan Icon V, keenam item yang saya buat memiliki koefisien yang relevan dari segi clarity, importance, dan relevance. Eh, Bisa dilihat dari koefisien yang terdapat di tabel bahwa semuanya terbukti signifikan. Kemudian ada confirmatory factor analysis, di mana terdapat 6 faktor, salience, tolerance, mood modification, relapse, withdrawal symptoms, dan konflik. Model ini terbukti fit dari menggunakan chi-square, RMCA, TLI, CF, dan CFI, yang mengindikasikan bahwa modelnya eh, fit atau terbukti fit, yang koefisiennya terbukti signifikan bahwa yang menandakan bahwa eh, modelnya ini fit. Bisa dilihat dari tabel 3. Kemudian dari reliabilitas dan standar error measurement, terbukti bahwa koefisien Cronbach alpha semuanya lebih dari 0,7, yang mengindikasikan bahwa reliabilitasnya tinggi. Reliabilitas yang tinggi ini eh, menandakan bahwa alat ukur yang saya buat reliable dari masa ke masa, atau reliable dari maksudnya memiliki jawaban yang konsisten. Oke, kesimpulan dari penelitian yang saya buat ini terdapat 3. Pertama, bahwa validitas konten terbukti memiliki koefisien yang signifikan. Yang kedua, dari confirmatory factor analysis, terbukti bahwa model dari alat ukur yang saya buat ini terbukti fit, yang terbukti dari semua itemnya terbukti signifikan koefisiennya. Kemudian 6 faktor yang eh, terdapat dari mukbang edition mukbang addiction scale ini memiliki eh, peran yang signifikan dan kontribusi kontribusi yang signifikan dalam eh, adiksi menonton mukbang, yang bisa dilihat tadi dari koefisien lambda. Kemudian reliabilitas eh, juga menunjukkan koefisien yang signifikan. Oke, jadi terakhir
Alat ukur mukbang yang saya buat ini, yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia, bisa dibilang terbukti untuk mengukur adiksi menonton mukbang. Jadi terbukti valid, reliable, dan modelnya juga fit. Jadi bisa dikatakan sudah terbukti bisa mengukur adiksi mukbang yang ada di Indonesia untuk kalangan remaja dan dewasa muda. Jadi mukbang addiction scale ini bisa digunakan untuk mencari informasi terkait mukbang atau mengintervensi resiko-risiko dari perilaku mukbang itu seperti seperti contohnya obesitas tadi yang menjadi fokus saya di penelitian ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.